apa yang kita baca dan kita hadiahkan. Maka orang-orang yang ada di alam barzah, alam kubur itu bisa diringankan siksanya. Kita yang bantu, atau kita misalnya sedekah. Orang tua kita udah meninggal, nggak mungkin lagi bisa melakukan amal kebaikan. Kita yang terusin, Pak. Kalau dia misalnya suka menghadiri majelis ilmu, tradisinya dia gitu, supaya orang yang sudah meninggal ini dapat manfaat dari anaknya, anaknya terusin tradisi itu. Jangan tinggalin, hadir. Kenapa? Karena orang yang sudah meninggal itu senang kalau anak-anaknya, cucu-cucunya itu melakukan kebaikan. Istabsyaru bih, mereka bergembira. Tapi kalau yang dilakukan perbuatan-perbuatan munkar, perbuatan buruk, perbuatan jahat, dia sedih. Dia bilang sama Allah, ya Allah, Allahumma, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada mereka sebagaimana engkau telah memberikan petunjuk pada kami. Kata mereka, wala tumitum atta tahdiyahum, jangan kau matikan mereka sampai kau berikan petunjuk kepada mereka. Maka kalau kita ingin membuat orang tua kita senang di alam barzah, orang tua kita mendapatkan kenikmatan, kita Pak yang bertanggung jawab. Tahlilan, ta'ihda'u sawab, baca Quran, kirimkan pahalanya. Karena ada cerita nih. Dan cerita ini dikutip oleh penulis kitab namanya Syekh Zainuddin Al-Madibari dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad. Dikutip tuh. Nah, Syekh Zainuddin Al-Madibari ini yang ngarang kitab Fathul Mu'in. Dia nulis kitab Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad. Dia bilang, itu ada cerita. Cerita itu diceritakan ulama. Satu ketika beliau bermimpi, tapi diceritakan oleh ulama di dalam kitab itu. Pada saat ketika bermimpi, dalam mimpi itu dia lihat banyak orang bangkit dari kuburan. Bangkit, Pak. Ingat, mimpi ulama itu rubu'un nubuwah, seperempat kenabian. Ada pesan yang ingin disampaikan. Ketika mereka bangkit dari kuburan, lalu mereka berdiri di pusara kuburannya, tiba-tiba lalu kemudian berebutan. Ada satu yang gak berebutan, orang tua. Ulama itu dalam mimpi dia datangi, ditanya, yang mereka rebutin itu apa, Pak? Oh, mereka lagi ngerebutin kiriman pahala dari yang masih hidup buat yang sudah meninggal. Tasbih, tahlil, tahmid, qiraatul Quran, selawat. Rebut. Mereka rebutan karena minal mu'minin wal mu'minat. Kira-kira hari ini ada yang tahlilan enggak? Ada enggak? Ada, Pak. Nanti 1 jam berikutnya ada lagi enggak? Terus tuh sampai berputar. Kenapa? Karena wilayah berputar. Berarti orang-orang mukmin banyak mendapatkan bantuan. Dibantu dia oleh orang-orang mukmin. Yang sudah meninggal dibantu oleh orang mukmin yang masih hidup. Nah, ketika ditanya, kenapa Bapak tidak berebutan dengan yang lain? Dia bilang, saya cukup, nggak butuh lagi. Kenapa nggak butuh lagi? Saya punya anak. Anak saya itu suka baca Quran. Kalau dia habis baca Quran, dia kirimkan hadiah pahala kepada saya. Namanya ihda'us sawab ilal mayyit. Saya nggak perlu lagi. Lalu dia bilang dalam mimpi itu kepada ulama itu ciri anak-anak, ciri anaknya. Keesokan harinya dia datang ke pasar, dia lihat anak itu sedang baca Quran. Kalau ada pelanggan datang, dia layani, lalu dia teruskan lagi baca Quran. Kalau kita kan kalau dagang yang kita lihat status, Pak. WA. Kalau punya HP yang kita baca bukan Quran. WA, Facebook, macam-macam lah. Perkembangan entertainment, kuliner dan sebagainya itu. Ini baca Quran. Beberapa tahun kemudian dia mimpi lagi mimpi yang sama, cuma orang tua yang dia temukan tidak berebutan dengan yang lain, ternyata berebutan. Besok pagi dia ke pasar nyari orang itu sudah meninggal. Yang biasa ngirim hadiah bacaan Qur'annya itu ternyata sudah meninggal. Itu bisa meringankan. Makanya kalau kita punya anak, Pak, ajarkan, Pak. Kalau habis sholat 5 waktu, kirimkan Fatihah buat orang tua yang sudah meninggal, rutinkan. Itu bisa memberikan bantuan. Itu azab kubur bagi orang mukmin yang melakukan maksiat, tujuannya adalah takfir dzunub, menghapus.
Tapi buat orang kafir itu pendahuluan azab akhirat. Karena ketika dia meninggal, akhirat masih lama. Enak dong. Dia mengingkari Allah, dia zalim kepada Allah, pas meninggal diam aja di kubur. Enggak. Perlu ada pelatihan muqaddimah azab tuh, yaitu azab kubur. Nanti di akhirat dilanjutin khalidina fiha abada, dia akan kekal di dalamnya. Tapi orang-orang beriman ketika diazab di akhirat itu enggak selamanya, nanti dia akan dimasukkan lagi ke dalam surga. Cuma lama, Pak. Satu hari Anda disiksa di neraka itu sebanding dengan 1000 apa? Berapa? 1000 apa? 1000 tahun, bukan 1000 hari. Ka'alfisana. Seperti 1000 tahun. Bayangkan 1000 tahun itu. Satu hari di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Maka jangan anggap enteng persoalan azab. Nah, itu azab kubur. Rawa itu artinya, ingat wawnya ini bukan waw dan loh. Ada waw kan? Ada waw enggak situ? Warawa, bukan waw dan, itu namanya waw ibtida untuk memaniskan kalimat. Rawa itu artinya meriwayatkan. Karena kata rawa itu bisa artinya hilang dahaga, hausnya hilang. Itu rawa. Bisa menuangkan air untuk diberikan minum kepada orang, itu rawa. Tapi yang dimaksud di sini adalah warwa, meriwayatkan. Siapa? Ibnu Abi Syaibah. Yang meriwayatkan itu adalah seorang ulama namanya Ibnu Abi Syaibah. Siapa Ibnu Abi Syaibah? Beliau ini adalah seorang ulama yang berasal dari Irak, dari Kufah. Dulu yang terkenal dua, Kufah dan Basrah. Makanya tradisi ilmu Nahwu itu terkenal aliran Kufi dan aliran Basrah, aliran Kufah dan aliran Basrah. Itu kalau kita belajar mazhab Nahwu. Nah, beliau ini adalah seorang imam besar ilmu hadis. Dapat gelar Al-Hafiz. Bukan Hafiz Soleh, bukan. Hafiz. Orang yang menghafal 100.000 hadis beserta sanadnya. Itu hafiz. Jadi bukan penghafal Quran, tapi menghafal hadis 100.000 hadis beserta sanadnya, mata rantai perawinya dihafal. Disebut dengan Al-Hafiz. Dan beliau ini guru dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud. Jadi Imam Bukhari, Pak, yang nulis Sahih Bukhari, gurunya ini Ibnu Abi Syaibah. Imam Muslim, gurunya Ibnu Abi Syaibah. Apa perkataan dari Ibnu Abi Syaibah? Marfu'an. Kalau disebut marfu itu artinya hadis itu marfu. Maksudnya apa? Langsung Nabi yang mengatakan. Hadis Nabi. Apa kata Nabi? Aksaru azabil qabri minal bauli. Kata Nabi, aksaru yang paling banyak, aksar. Azab, siksa. Al-qabri, kubur. Jadi kalau kita artikan azab kubur yang paling banyak tuh. Diartikannya begitu bahasa Indonesia. Bukan yang paling banyak dari azab kubur, bukan. Azab kubur yang paling banyak itu adalah minal bauli, berasal dari kencing. Maksudnya apa? Orang yang enggak jaga kebersihan dalam kencingnya. Ya, kalau cebok nggak bersih, masih ada sisa. Sehingga kalau dia cebok ini masih ada sisa, sisa itu mengenai pakaiannya. Setelah dia wudhu, tapi karena dia nggak bersih istinjanya, maka sholatnya sah nggak tuh? Nggak sah. Kalau dia terbiasa istinjanya nggak bersih, maka sholatnya nggak ada yang sah. Itulah yang menjadi alasan kenapa azab kubur yang paling banyak itu dari kencing, yang tidak bisa menjaga kebersihan dirinya dari kencing. Kenapa? Pertama, toharoh itu syarat sahnya sholat. Sholat itu tiang agama yang pertama kali ditanya oleh Allah nanti di akhirat,
pada saat hisab itu sholatnya. Kalau sholatnya bagus, bagus semua. Kalau sholatnya bermasalah, bermasalah semua. Sementara kunci untuk melaksanakan sholat namanya toharoh, bersih. Kalau orang tidak bisa menjaga kebersihan dirinya, baik tubuhnya, pakaiannya dan seterusnya, maka sholatnya nggak pernah sah. Dia sholat tapi nggak sah. Kenapa? Karena masih ada najis melekat di tubuhnya dan di pakaiannya. Orang yang tidak bersih di dalam beristinja, bersuci seperti kencing, itu masih menetes tuh. Makanya kemudian dalam kitab fikih disebutkan salah satu cara untuk bisa terhindar dari ketidakbersihan pada saat buang air kecil itu adalah dengan apa? Kalau kita kencing itu kita dehem sedikit. Nah, dehem. Kan tuh. Ya. Supaya bersih. Yang kedua apa? Jalan sedikit. Jalan supaya itu keluar. Makanya Pak, yang kencing yang bagus itu kalau dia duduk. Duduk tuh. Ya kan? Duduk tuh bagus karena dia akan keluar. Tapi kalau berdiri biasanya sering tersisa. Susah. Jongkok bagus. Makanya diajarkan cara buang air besar dan buang air kecil. Itu cara istinjanya. Saya nggak bisa beri contoh ya. Lebih enak duduk di sini daripada ngasih contoh kan. Duduk sini nih kalau ada pasangannya enak banget ini. Lupa berdiri. Caranya itu. Maka disebut dengan istibra. Nanti kita akan jelaskan. Ada hadis Rasulullah di sini. Rawa ada waw bisa gitu. Waw. Ini waw itu artinya ibtida. Warawa meriwayatkan. Siapa? As-Syaikhan. As-Syaikhan itu dua orang syekh. Kata syekh itu dari bahasa Arab maknanya bisa guru, bisa maknanya itu orang tua. Dia udah syekh nih, udah tua misalnya. Bisa juga guru syekh, Syekhul Azhar. Syekh Al-Azhar. Itu disebut dengan syekh. Yang dimaksud di sini adalah dua orang syekh, guru besar hadis. Siapa? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang meriwayatkan ini Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ahlus Sunnah wal Jamaah kita kalau hadis itu diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim maka hadisnya sahih, kita terima. Kenapa? Karena Imam Bukhari dan Imam Muslim menerima hadis itu ketat. Mana yang lebih tinggi, Bukhari atau Muslim? Bukhari. Bukan nasi Bukhari. Ada juga nasi Bukhari kan? Ada. Masih mandi. Dari Bukhara. Bukhari dan Muslim lebih tinggi Bukhari daripada Muslim. Dalam kaitan keketatan menerima hadis. Kata Imam Bukhari harus bertemu antara satu perawi dengan perawi, satu masa dan bertemu. Kata Imam Muslim enggak perlu bertemu, yang penting satu masa dia meriwayatkan sudah cukup. Mana yang lebih kuat, bertemu atau tidak bertemu? Mana yang lebih kuat, Pak? Bertemu atau tidak bertemu? Bertemu. Maka Imam Bukhari lebih tinggi dari Imam Muslim dalam kaitan dengan ketatnya menerima dan memilah-milah hadis. Kata kedua pengumpul hadis ini yang disebut dengan Syaikhan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam marra itu artinya melewat. Kemudian dari kata marra muncul kata murur, lewat. Nanti muncul kata nizamul murur, aturan lalu lintas. Nizam, aturan, murur lewat. Disebut dengan nizamul murur. Marra ala, melewati apa? Qabraini. Ala qabraini, karena ada ala itu namanya harfu jar. Maka setelah itu harus majrur. Majrurnya apa? Kasrah. Awalnya qabrani, qabrun, qabrani, karena ada ala qabraini.
Ini yang mau belajar nahu ya diajar dikit, yang nggak mau ya diamin aja. Ala qabraini, melewati kuburan. Faqala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, innahuma, sesungguhnya kedua orang yang ada di dua kubur ini la yu'azzabani, sedang diazab sungguh. Pakai la. La ini lam taukid. La yu'azzabani, sungguh sedang diazab dalam kubur. Berarti ada azab kubur enggak? Anda hadis ini mengatakan sahih. Maka Mu'tazilah yang mengatakan enggak ada azab kubur, ini gimana nih hadis? Hadis sahih. Wa ma yu'azzabani fi kabirin, kata Nabi, kedua orang ini tidak diazab dalam persoalan dosa besar. Nabi mengatakan bala, padahal innahu kabir, ini besar. Kalau kecil terus menerus dilakukan, besar enggak? Besar. Sehingga Nabi mengatakan bala innahu kabir, ini besar. Apa kata Nabi? Amma ahaduhuma, adapun salah seorang dari yang disiksa di dalam kuburnya itu, kata Nabi, fakana yamshi bin namimah, kerjaannya itu suka ngadu domba. Namimah itu ngadu domba. Kata Nabi, la yadkhulul jannata namam, enggak akan bisa masuk surga orang yang suka ngadu domba. Contohnya apa? Misalnya kayak provokator. Misalnya saya beri contoh nih, di kantor ada seorang A lagi ngomong sama B, dibilang sama B, itu pimpinan kita kurang tepat dalam memberikan keputusan. Didengar oleh C ini kemudian datang ke pimpinan, dibilang, Bapak dianggap pimpinannya nggak becus, nggak ada yang benar. Berbeda nggak tuh? Beda. Akhirnya antara si A dengan pimpinan saling curiga, bermusuhan. Atau di rumah tangga, mertua bilang sama temannya, istri anak saya seharusnya patuh sama suaminya. Didengar pihak ketiga nih yang suka ngadu domba, pihak ketiga bilang sama istri atau menantu dari mertua itu, kau ini dibilang begini. Marah dia. Padahal harusnya tabayun, benar nggak itu? Maka antara mertua dan menantu jadi bermusuhan. Kenapa? Ada namam yang mengompor-ngompor itu. Dan sekarang banyak Pak, kalau kita sebut buzzer tuh. Kenapa? Dia dibayar. Hidup susah sekarang, nyari duit susah. Yang paling gampang jadi namam, pembawa apa? Fitnah, suka ngadu domba. Siapa punya kepentingan, dibayar tuh orang. Ente gini-gini ya, nanti ente gini-gini, nanti bayar nih. Diadu domba itu. Akhirnya terjadi permusuhan, saling curiga. Kalau orang sudah saling curiga, maka dia saling mencela. Kalau dia sudah saling mencela, konflik besar. Kalau sudah konflik besar, hancur hidup. Sekarang kelihatan. Maka namimah itu dianggap sebagai dosa besar. Itu yang pertama, yang membuat orang nanti disiksa di alam kuburnya, di alam barzah itu adalah kalau dia suka ngadu domba. Yang kedua apa? Kata Nabi, wa ammal akharu, adapun yang lainnya yang diazab di dalam kuburnya, kubur yang kedua itu kata Nabi, fakana, dia itu dulu. Kalau ada kana, dulu. Gitu loh. Kenapa dia dulu? La yastabri'u minal bauli. Dia itu tidak bersih kalau kencing. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, la yastanzihu minal bauli, tidak bersih dari kencing. Sama artinya yastanzi, yastabri. Kalau dari Imam Bukhari menyebutnya yastabri'u, kalau Imam Muslim bilangnya yastanzihu. Kalimatnya beda enggak? Beda, tapi artinya sama. Yastanzihu, yastabri'u artinya membersihkan diri dengan sebersih-bersihnya dari kencing. Kenapa? Alasannya sudah saya sebutkan. Kalau orang enggak terbiasa bersih dari kencingnya, maka sholatnya enggak sah. Kalau sholatnya enggak sah, sholat tiang agama, maka semuanya bermasalah. Kalau sholatnya bermasalah, dia dosa besar karena ninggalin sholat.
Kalau dosa besar diazab enggak? Diazab. Kelihatannya kecil, kata Nabi itu kecil tuh, tapi besar. Kenapa? Karena terus menerus terjadi. Maka orang yang tidak pernah belajar fikih nggak ngerti Pak cara kencing yang benar. Apalagi kalau kita lihat banyak orang kencing di pohon, nggak boleh ngeliat pohon, dekat-dekat kejengin. Mana kalau kencing habis makan jengkol lagi, terus setengah mati itu. Banyak saya lihat itu, sembarangan aja. Kalau di barat itu pakai tisu, di hotel-hotel ngikut Pak. Saya tuh nggak yakin kalau pakai tisu bersih Pak. Makanya saya biasanya pakai, kalau nggak ada air kita bawa itu kayak apa namanya tuh, kayak begitu tuh, aqua, bersihin baru pakai tisu supaya bersih benar. Kenapa? Khawatir pas kita pakai kemudian netes, kita nggak tahu, nggak rasa, sholat kita nggak sah tuh. Kita pakai najis kita sholat nggak sah tuh. Satu hari kita masih kolor yang sama kita pakai, 5 sholat tidak sah. Besok lagi ganti celana dalam yang baru, tapi karena kita nggak terbiasa kencing benar, kena lagi najis. Apa yang terjadi? Nggak sah lagi. Ingat Pak, kencing tiap hari Pak. Kencing tiap hari nggak? Tiap hari. Bahkan satu hari bisa berapa kali kita kencing? Tuh. Kencing mulu sehat Pak, kalau kencingnya untuk bagus kan. Nah kalau punya penyakit beser, penyakit lain, itu dimaafin Allah. Beser itu maksudnya dia nggak berdaya. Memang kalau dia habis kencing dia nggak bisa tahan, itu lain. Itu namanya uzrun syar'i, karena ada alasan syar'i. Yang penting dia wudu, dia bersih, kalau keluar udah serahin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang normal ini yang perlu hati-hati dalam persoalan menjaga kebersihan kencing kita. Qalal ulama'u, berkata para ulama, nih mengomentari 2 hadis tadi, ulama bilang, wa fi hadzal hadits, di dalam hadis ini dalilun, ada dalil ala annal istibra'a, bahwa istibra' itu minal bauli, dari kencing, wa tanazzuha anhu, dan membersihkan diri. Sama istibra dengan tanazzuh, membersihkan diri dari kencing dengan sebersih-bersihnya, wajib. Kalau ditinggalin dosa enggak? Dosa. Karena wajib itu artinya kalau ditinggalkan dia berdosa. Sama lawannya dengan haram. Kalau haram itu dilakukan berdosa. Kenapa? Id itu artinya karena. Id itu karena. La, tidak. Yu'adzabu, diadab. Kalau mengadab yu'adzibu. Ini la yu'adzabu, tidak diadab. Siapa yang tidak diadab? Al-insanu, manusia. Illa, kecuali ala, karena. Ala artinya karena. Tarki, meninggalkan. Al-wajibi, yang wajib. Artinya apa? Seseorang tidak diazab kecuali kalau dia meninggalkan yang wajib. Misalnya sholat, wajib enggak? Dia tinggalin, dosa enggak? Diazab dia. Itu maksudnya. Istibra minal baul, membersihkan diri dari kencing sebersih-bersihnya supaya tidak ada sisa berbekas najis kepada celana dalam kita. Itu wajib. Kalau kita tinggalin dosa enggak? Dosa. Itu maksudnya seperti itu. Kalau dia dosa dan terus menerus dilakukan dosa itu jadi besar enggak Pak? Jadi besar. Maka kata Nabi, bala huwa kabir. Itu besar itu. Jangan anggap enteng itu, meskipun kelihatannya kecil. Dan dia besar. Wa kadzalika, begitu pula kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, izalatu, menghilangkan apa? Jami'i, semua. Jami' semua. Kalau jami' itu mengumpulkan. Masjid jami' itu artinya masjid yang di sana kelompok jamaah berkumpul, maka disebut nama masjid jami'. Dari kata jami' muncul kata al-jami'ah. Dikumpulkan semua ilmu di mana tuh? Di universitas.
Al-Jami'ah. Dulu Al-Azhar itu belum terbentuk seperti universitas awalnya, Pak, di Mesir. Tapi kemudian banyak orang ngaji di masjid-masjid, bikin halaqah. Ada halaqatut tafsir, ada guru ngajar tafsir, ngumpul tuh orang-orang minat di bidang tafsir ngumpul. Ada halaqatul hadis, halaqah hadis, orang yang minat di hadis ngumpul di sana. Ada halaqatul fikih, kajian fikih, orang ngumpul di sana. Tapi para ulama semua yang ngajar. Akhirnya dari halaqah-halaqah yang terpisah ini lalu digabungkan menjadi kuliah. Apa itu? Fakultas. Maka ada fakultas fikih, fakultas sebagainya. Lalu karena digabungkan ini jadi al-jami', muncul kata jami'ah. Jami'atul Azhar. Universitas Azhar. Maka kata universitas dalam bahasa Arab disebut dengan al-jami'ah. Kalau UIN Jakarta disebut dengan al-jami'ah al-islamiyah al-hukumiyah Syarif Hidayatullah di Jakarta. Kita sebut dalam bahasa Arab seperti itu. Ada al-jami'ah al-islamiyah al-hukumiyah. Al-hukumiyah itu negeri. Universitas Profesor Buya Hamka. Di mana itu? Tempatnya Kong Apri kuliah katanya. Dia cuma cerita sama saya doang. Yang lain nggak diceritain. Dia pernah kuliah di kampus Profesor Buya Hamka. Hebat kan? Kalah Haji Maftuh. Wa kadzalika izalatu jami'in najasat, begitu pula menghilangkan semua najis wajib. Kenapa wajib? Kiasan, karena dianalogikan, dikiasi, disamakan dengan apa? Alal bauli, dengan kencing. Maka semua yang masuk kategori najis harus dihilangkan, wajib dianalogikan dari hadis ini, yaitu dengan kencing. Maka kesimpulannya, wajib Anda kalau buang air kecil harus bersih, istibra. Kalau enggak bersih, kena sanksi. Sanksinya yang pertama apa? Di alam kubur diazab. Di akhirat kena persoalan dia meninggalkan sholat, tarkus sholat. Kata Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair, salah satu yang membuat orang masuk kategori dosa besar itu adalah tarkus sholat, ninggalin sholat. Ninggalin sholat yang gimana? Muta'ammidan, dia sengaja dia tinggalin, malas. Tapi kalau ninggalin sholat karena pingsan, karena dia ketiduran, itu enggak dianggap. Nanti dia harus qada, mengganti sholat yang ditinggalkan. Kita lanjutkan. Wa kanal Imam Malik, Imam Malik nih, Imam Malik. Siapa Imam Malik? Imam Malik ini adalah guru Imam Syafi'i. Satu, Imam Malik ini adalah ulama yang enggak pernah meninggalkan kota Madinah. Mazhabnya Maliki. Mazhab Maliki itu di mana? Mazhab Maliki itu menyebar di Afrika Utara, Maroko, Mesir, Aljazair. Itu Maliki itu. Ustadz Abdul Somad kuliah di Maroko, mazhab dominannya itu adalah Maliki. Apa beda Maliki dengan Syafi'i? Coba saya beri contoh nih. Kalau mazhab Maliki itu kalau dia takbir enggak angkat tangan. Kalau mazhab Syafi'i takbirnya Allahu Akbar. Ya kan? Mazhab Maliki enggak Allahu Akbar. Diam aja, enggak angkat tangan, enggak meletakkan tangan di atas pusat. Kita meletakkan tangan di atas pusat, hukumnya sunnah. Kata mazhab Maliki, makruh. Mazhab Maliki enggak baca doa iftitah. Kita baca iftitah, sunnah. Mazhab Maliki makruh. Kalau mazhab Maliki baca Al-Fatihah tanpa bismillah, kita pakai bismillah. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Maliki alhamdulillahi rabbil alamin sampai waladdallin qul huwallahu ahad, enggak ada bismillah gitu. Itu mazhab Maliki. Itu bedanya dengan mazhab Syafi'i, beda jauh. Padahal Imam Malik gurunya siapa? Imam Syafi'i. Guru dan murid beda pendapat dan saling menghargai itu. Imam Malik beliau ini hebatnya adalah
tidak pernah naik kendaraan di Madinah dan tidak pernah bersandar di dinding di kota Madinah. Kenapa? Menghormati kota Madinah. Bayangkan, hebat imam. Kenapa kota Madinah? Kota siapa? Kota Madinah, kota Nabi. Dia hormati Nabi sampai berkendaraan di Madinah dia nggak mau. Itu hebatnya Imam Malik. Yang kedua, dia kalau ngajar hadis enggak pernah tidak berwudu dalam keadaan wudu. Itu Imam Malik. Imam Malik kalau dia berdoa, doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orangnya soleh, orangnya luar biasa. Dia tulis satu kitab namanya Al-Muwatta, yang kitab itu hampir ribuan hadis disebut dan dia hafal semua di situ. Pendapat para sahabat dia hafal di situ. Bayangkan Pak, dulu nulis, enggak seperti sekarang ada mesin cetak, ditulis tangan. Tapi Imam Syafi'i ketika mau belajar hadis sama Imam Malik, dia nggak punya duit, itu dia hafal tuh, dia pinjam buku sama orang, kitab Muwatta itu Imam Syafi'i pinjam, dia baca, dia hafal Pak Imam Syafi'i. Baru setelah dia hafal dengan hafalan yang kuat, datang ke Imam Malik belajar. Lalu dia baca di hadapan Imam Malik. Imam Malik terpesona dengan bacaan hafalan Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i jadi murid Imam Malik. Nah, kita lanjutkan. Apa kata Imam Malik? Wa kana al-Imam Malik radhiyallahu anhu, Imam Malik radhiyallahu anhu yaqul, berkata, man shalla, barang siapa yang salat, walam yastabri, tapi tidak bersih dalam, walam yastabri minal bauli, tapi tidak bersih dalam kencingnya, qad shalla bi ghairi tahur, maka dia salat tanpa ada taharah. Diterima enggak salatnya? Enggak. Berarti dia kalau dalam keadaan seperti itu selama hidupnya dia tidak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dianggap tarkus shalah, meninggalkan salat. Saya pikir sampai di sini ditandai. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas riwayat Imam Baihaqi terkait dengan azab-azab kubur. Diceritakan hadis tentang Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pikir ini yang saya sampaikan, semoga kita bisa memahami apa yang ada dan dijelaskan oleh Imam Sya'rani dan kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita. Wallahu musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mazhab Syafi'i takbirnya Allahu Akbar, ya kan? Mazhab Malik enggak Allahu Akbar, diam aja, enggak angkat tangan, enggak meletakkan tangan di atas pusat. Kita meletakkan tangan di atas pusat, hukumnya sunnah. Kata mazhab Maliki makruh. Mazhab Maliki enggak baca doa iftitah, kita baca iftitah, sunnah. Mazhab Maliki makruh. Kalau mazhab Maliki baca Al-Fatihah tanpa bismillah, kita pakai bismillah. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Maliki alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin qul huwallahu ahad, enggak ada bismillah gitu. Itu mazhab Maliki. Itu bedanya dengan mazhab Syafi'i. Beda jauh. Padahal Imam Malik gurunya siapa? Imam Syafi'i. Guru dan murid beda pendapat dan saling menghargai itu. Imam Malik beliau ini hebatnya adalah tidak pernah naik kendaraan di Madinah dan tidak pernah bersandar di dinding di kota Madinah. Kenapa? Menghormati kota Madinah. Bayangkan, hebat imam. Kenapa kota Madinah? Kota siapa? Kota Madinah, kota Nabi. Dia hormati Nabi sampai berkendaraan di Madinah dia nggak mau. Itu hebatnya Imam Malik. Yang kedua, dia kalau ngajar hadis enggak pernah tidak berwudu dalam keadaan wudu. Itu Imam Malik. Imam Malik kalau dia berdoa, doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orangnya soleh, orangnya luar biasa. Dia tulis satu kitab namanya Al-Muwatta, yang kitab itu hampir ribuan hadis disebut dan dia hafal semua di situ. Pendapat para sahabat dia hafal di situ.
Bayangkan Pak, dulu nulis, enggak seperti sekarang ada mesin cetak, ditulis tangan. Tapi Imam Syafi'i ketika mau belajar hadis sama Imam Malik, dia nggak punya duit, itu dia hafal tuh, dia pinjam buku sama orang, kitab Muwatta itu Imam Syafi'i pinjam, dia baca, dia hafal Pak Imam Syafi'i. Baru setelah dia hafal dengan hafalan yang kuat, datang ke Imam Malik belajar, lalu dia baca di hadapan Imam Malik. Imam Malik terpesona dengan bacaan hafalan Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i jadi murid Imam Malik. Nah, kita lanjutkan. Apa kata Imam Malik? Wa kana al-Imam Malik radhiyallahu anhu, Imam Malik radhiyallahu anhu yaqul, berkata, man shalla, barang siapa yang salat, walam yastabri, tapi tidak bersih dalam, walam yastabri minal bauli, tapi tidak bersih dalam kencingnya, qad shalla bi ghairi tahur, maka dia salat tanpa ada taharah. Diterima enggak salatnya? Enggak. Berarti dia kalau dalam keadaan seperti itu selama hidupnya dia tidak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dianggap tarkus shalah, meninggalkan salat. Saya pikir sampai di sini ditandai. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas riwayat Imam Baihaqi terkait dengan azab kubur. Diceritakan hadis tentang Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pikir ini yang saya sampaikan, semoga kita bisa memahami apa yang ada dan dijelaskan oleh Imam Sya'rani dan kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita. Wallahu musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.